Jalan tol Gilimanuk Mengwi adalah mimpi besar yang telah lama dinantikan untuk mengatasi kemacetan parah di Bali. Pulau yang setiap tahunnya diserbu jutaan wisatawan dan kendaraan lokal. Kemacetan di jalur utama Bali bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga mengganggu kenyamanan wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pulau Dewata tanpa stres di jalan. Bayangkan, tol sepanjang hampir 97 km membentang dari Gilimanuk ke Mengwi, memangkas waktu tempuh dari 6 jam menjadi hanya 2 jam. Ini bukan sekadar jalan tol, tapi jalur vital yang menghubungkan barat dan tengah Bali, membuka akses lebih cepat ke berbagai destinasi penting. Proyek ini diharapkan menjadi solusi bagi antrean kendaraan yang mengular, terutama saat musim liburan, ketika ribuan mobil dan bus menyeberang dari Jawa ke Bali dan sebaliknya. Setiap musim liburan, antrean di Pelabuhan Gilimanuk bisa mencapai berjam-jam, membuat perjalanan terasa melelahkan. Rutenya melewati pemandangan indah, membelah beberapa kabupaten, dan menghubungkan titik-titik vital seperti Denpasar, Kuta, dan Ubud. Jalan tol ini juga akan melintasi area persawahan, desa-desa tradisional, dan kawasan wisata yang menjadi ikon Bali. Gilimanuk adalah pintu utama dari Jawa, sementara Mengwi jadi simpul penting ke pusat-pusat wisata. Dengan adanya tol, arus kendaraan dari pelabuhan ke pusat Bali akan jauh lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan tol ini, distribusi barang dan pergerakan orang diharapkan jauh lebih lancar. Logistik, pariwisata, dan aktivitas harian masyarakat Bali akan sangat terbantu, mengurangi biaya dan waktu tempuh secara signifikan. Namun, sejak diumumkan, proyek ini penuh tantangan dan belum juga terrealisasi. Banyak kendala teknis, administratif, dan sosial yang menghadang, mulai dari pembebasan lahan hingga perizinan yang berbelit. Seremoni peletakan batu pertama sudah dilakukan, tapi progresnya mandek. Harapan masyarakat sempat membuncah, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Masyarakat Bali menanti, tapi hingga kini, proyek ambisius ini masih terhenti. Banyak yang bertanya-tanya, kapan mimpi ini benar-benar akan terwujud? Pertanyaannya, mengapa proyek sepenting ini justru jalan di tempat? Apakah ada masalah pendanaan atau justru tarik ulur kepentingan di balik layar? Apa yang membuat mimpi panjang ini sulit jadi kenyataan? Apakah harapan masyarakat Bali akan terus menunggu tanpa kepastian? Mari kita telusuri lebih dalam, menyingkap tantangan dan harapan di balik proyek tol Gilimanuk Mengwi yang masih menjadi mimpi panjang di Pulau Dewata. Salah satu hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur ini adalah minimnya minat dari para investor. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa proyek sebesar ini justru sulit menarik perhatian pemodal. Meski Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, para investor masih ragu bahwa jalan tol ini akan ramai digunakan setiap hari. Mereka mempertanyakan apakah kebutuhan akan tol benar-benar mendesak di luar musim liburan. Kekhawatiran utama mereka adalah trafik kendaraan yang hanya melonjak saat musim liburan atau hari besar. Sementara di hari-hari biasa, jalanan justru sepi dan kurang dimanfaatkan. Selain itu, jalur Gilimanuk Mengwi dianggap bukan rute utama yang menopang aktivitas ekonomi harian Bali. Banyak pelaku usaha menilai rute ini kurang strategis untuk mendukung arus barang dan jasa. Sebagian besar aktivitas ekonomi dan wisata memang terpusat di Bali Selatan, seperti Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua, bukan di wilayah barat yang dilalui tol ini. Hal ini membuat potensi pengguna jalan tol menjadi terbatas. Studi kelayakan yang dilakukan pun menunjukkan risiko bisnis yang cukup tinggi, dengan proyeksi pendapatan yang rendah. Investor khawatir modal yang ditanamkan tidak akan kembali dalam waktu yang wajar. Skema KPBU sangat bergantung pada partisipasi swasta, namun tanpa potensi keuntungan yang jelas dan jaminan trafik, investor memilih menahan diri untuk terlibat. Pemerintah memang bisa menawarkan insentif atau bantuan keuangan, namun jumlahnya terbatas dan belum cukup untuk menutupi risiko yang ada. Ketidakpastian pendapatan dan proyeksi keuntungan yang tidak stabil membuat proyek ini kurang menarik secara komersial bagi banyak investor. Inilah dilema utama proyek ini. Sangat penting untuk kepentingan publik dan pengembangan wilayah, namun belum mampu meyakinkan para pemodal untuk berinvestasi. Proyek ini butuh dana fantastis, sekitar 25,4 triliun rupiah, salah satu yang termahal di Bali. Tol dibagi 3 seksi. Detailed map or diagram of Gilimanuk Mengwi toll road sections, drone footage of segmented highway construction in rural Bali,
Gilimanuk Pekutatan Soka, dan Soka Mengwi, agar pembangunan bisa bertahap. Harapannya seksi paling krusial bisa selesai lebih dulu. Yang unik, tol ini dirancang punya jalur khusus sepeda, pertama di Indonesia. Fitur ini sejalan dengan citra Bali yang ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup sehat. Namun, fitur inovatif ini juga menambah biaya dan kompleksitas. Investor mempertanyakan kontribusi jalur sepeda terhadap pendapatan tol. Setiap elemen tambahan harus diperhitungkan matang-matang. Dilema pun muncul, membangun proyek ikonik atau menjaga kelayakan finansial? Inovasi harus sejalan dengan realitas bisnis. Tol Gilimanuk Mengwi adalah warisan proyek strategis nasional era Jokowi. Dulu, proyek ini jadi prioritas untuk mendorong konektivitas dan pemerataan pembangunan di Bali. Seremoni peletakan batu pertama sempat digelar meriah, tapi setelah itu progresnya melambat. Masalah utama pendanaan dan minimnya investor meski statusnya strategis. Di era Prabowo, proyek ini tetap dianggap penting dan masuk daftar prioritas. Namun, statusnya sempat tidak pasti karena desain dan rute masih dikaji ulang. Pemerintah pusat dan daerah terus berdiskusi mencari formula terbaik. Proyek ini membawa beban sejarah kegagalan, tapi juga harapan baru di bawah kepemimpinan baru. Status strategis saja tak cukup, eksekusi dan solusi konkret sangat dibutuhkan. Akankah warisan ini akhirnya terwujud? Dibanding proyek tol lain, nasib tol Gilimanuk Mengwi tampak kontras. Proyek seperti tol Sentul Selatan Karawang Barat dan Getaci di Jawa lebih diminati investor. Tol-tol di Jawa punya potensi trafik harian tinggi, sehingga proyeksi pendapatannya jelas. Sementara Gilimanuk Mengwi sangat bergantung pada pariwisata dan lalu lintas musiman. Investor cenderung memilih proyek dengan risiko rendah dan pasar pasti. Pemerintah menargetkan beberapa tol prioritas selesai 2026, tapi Bali belum masuk daftar. Proyek ini jadi anak tiri di antara proyek strategis lain. Keterlambatan berdampak pada naiknya biaya dan hilangnya potensi ekonomi. Status strategis saja tak cukup. Proyek harus menarik secara bisnis. Inilah tantangan utama tol Gilimanuk Mengwi. Hingga akhir 2025, proyek ini masih dalam tahap due diligence dan peninjauan ulang. Pemerintah dan calon investor mengkaji ulang semua aspek biaya, pendapatan, dan risiko. Diskusi intensif melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan investor potensial. Fokus utama bagaimana membuat proyek ini layak secara finansial. Opsi yang dipertimbangkan, insentif tambahan, perubahan skema bisnis, atau modifikasi rute. Rute saat ini dianggap penyebab utama sepinya minat investor. Pemerintah mempelajari kemungkinan mengubah trase agar lebih dekat pusat ekonomi. Perubahan rute butuh studi baru dan proses pembebasan lahan ulang. Proses panjang ini menunjukkan betapa kompleksnya proyek infrastruktur besar. Masyarakat Bali hanya bisa menunggu hasil negosiasi. Akankah proyek ini akhirnya bergerak? Proses lelang tol Gilimanuk Mengwi berulang kali gagal. Tak ada investor yang lolos prakualifikasi, menandakan ada masalah mendasar pada proyek. Pemerintah terpaksa mengulang proses dari awal meninjau dokumen, menyesuaikan syarat, dan kembali menawarkan proyek. Setiap kegagalan memperpanjang ketidakpastian dan menambah biaya. Proyek lain seperti Getaci juga pernah gagal lelang, tapi akhirnya diminati karena lokasinya strategis. Sementara Gilimanuk Mengwi masih kesulitan meyakinkan pasar. Pemerintah harus belajar dari kegagalan ini dan mencari solusi konkret. Tanpa perbaikan mendasar, proses lelang hanya akan berputar tanpa hasil. Salah satu solusi yang kini dipertimbangkan serius adalah mengubah rute tol. Langkah ini muncul setelah berbagai evaluasi menunjukkan bahwa rute awal kurang menarik minat masyarakat dan investor. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan mobilitas, perubahan rute menjadi opsi yang semakin relevan. Rute baru diharapkan bisa melewati lebih banyak kantong ekonomi dan populasi padat. Dengan demikian, tol tidak hanya menjadi jalur penghubung, tapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui. Alternatifnya, menambah interchange di titik strategis agar tol lebih fungsional untuk masyarakat lokal. Interchange ini akan memudahkan akses keluar masuk, sehingga manfaat tol bisa dirasakan lebih luas oleh warga sekitar. Semakin banyak akses, semakin besar potensi trafik harian. Hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan tol dan mempercepat balik modal investasi. Namun,
Perubahan rute berarti biaya pembebasan lahan dan studi lingkungan harus diulang. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tapi juga membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak, termasuk warga dan pemerintah daerah. Proses desain teknis juga harus disesuaikan, menambah waktu dan biaya. Setiap perubahan kecil pada rute bisa berdampak besar pada struktur jalan dan kebutuhan konstruksi. Meski rumit, langkah ini bisa jadi kunci agar proyek lebih menarik bagi investor. Investor cenderung memilih proyek yang prospeknya jelas dan berpotensi menghasilkan trafik tinggi. Lebih baik menunda sejenak demi rute optimal daripada memaksakan rute yang tak laku. Penundaan ini bisa menjadi investasi jangka panjang demi keberhasilan proyek. Keputusan ini akan sangat menentukan masa depan proyek. Semua pihak kini tengah menimbang risiko dan peluang yang ada. Apakah perubahan rute akan jadi titik balik? Hanya waktu dan keputusan bersama yang akan menjawabnya. Namun satu hal pasti, setiap langkah yang diambil akan membentuk wajah infrastruktur Bali di masa depan. Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi kini di persimpangan jalan. Harapan besar disematkan memangkas waktu tempuh, mengurangi kemacetan, dan membuka peluang ekonomi baru. Pemerintah terus berupaya mencari solusi, dari peninjauan ulang hingga diskusi intensif. Dukungan pusat dan daerah jadi kunci, tapi tantangan finansial tetap besar. Investor harus diyakinkan bahwa proyek ini menguntungkan. Kompleksitas teknis dan sosial, terutama soal lahan adat, juga jadi tantangan. Keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya harus dijaga. Nasib proyek ini bergantung pada titik temu antara idealisme dan realisme. Apakah insentif lebih besar akan diberikan, atau rute baru ditemukan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan mimpi panjang, atau sekadar rencana di atas kertas.